Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Pelayan firman dan seluruh anggota Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah pada hari Minggu ke-16 sesudah Pantekosta kepada seluruh anggota Jemaat GKPI Malinau Kota. Kiranya ibadah yang kita laksanakan pada saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Mari kita memasuki saat teduh sejenak. Saudara-saudara, marilah kita berdiri menyambut Dia yang hadir melalui firman-Nya di tengah persekutuan beribadah kita saat ini. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini adalah dalam nama Tuhan Pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah berserta saudara-saudara dan beserta saudara juga. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bagai hujan yang
duduk kembali. Saudara-saudara, marilah dengan penuh kerendahan dan ketulusan hati kita mengaku akan dosa-dosa kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Kami terbelenggu oleh dosa-dosa kami dan tidak dapat membebaskan diri kami sendiri. Kami sungguh berdosa kepadamu ya Allah, baik dalam pikiran dan perkataan maupun dalam sikap dan tindakan yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga menyadari bahwa kami lalai melakukan perintah-Mu dalam hidup sehari-hari. Kami pun gagal mempraktekkan kasih yang Engkau ajarkan kepada kami, karena kami lebih mengutamakan kepentingan diri kami sendiri. Kami pun terkadang membuat sesama kami kecewa, tersinggung karena sikap dan tutur kata kami yang tidak baik. Ya Tuhan, kami sungguh berdosa kepadamu. Oleh karena itu, ampunilah dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, setiap orang yang datang dengan tulus ikhlas, mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang tertulis dalam Kolose 1, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-14.
Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka selaku pelayan Tuhan, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru yang akan kita bacakan secara berbalasan sebagaimana yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kiranya Roh Kudus menuntun kamu sekalian untuk melakukan perintah-Nya dalam kehidupan sehari-hari.
Jemaat duduk kembali. Kita akan mempersiapkan diri masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan firman dan Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami dengan baik dan kami juga mengerti akan maksud Tuhan lewat firman-Mu yang kami hendak baca dan kami renungkan bersama pada saat ini. Serta mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu di tengah kehidupan di mana kami berada. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Pembacaan Alkitab dalam ibadah ini terambil dari Filemon 1 ayat 8 sampai 16 yang menyatakan, permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang kau harus lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayanya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Lebih dari
pada hamba menjadi tema kita pada pagi hari ini berdasarkan pembacaan kita dalam kitab Filemon 1 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-16. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, surat yang diberikan Paulus kepada Filemon adalah sebuah surat yang dapat dikatakan cukup unik. Mengapa demikian? Karena di dalam surat tersebut Paulus dengan penuh kerendahan hati meminta kepada Filemon untuk dapat menerima Onesimus yang dulu pernah bekerja sebagai bawahan dari Filemon. Lebih uniknya lagi, Paulus berharap Filemon dapat menerima kembali kehadiran Onesimus bukan lagi sebagai seorang hamba, sama seperti dulu ia telah mempekerjakan Onesimus, melainkan menerimanya sebagai seorang saudara. Mungkin jika kita menjadi Filemon dan kemudian kita menerima surat dari Paulus ini, kita akan bertanya-tanya, mengapa Paulus sedemikian rupanya mengharap agar Onesimus dapat diterima, bukan lagi sebagai seorang hamba dalam suratnya, tetapi sebagai seorang saudara kita. Bahkan untuk meyakinkan kita, Paulus sampai rela untuk menjaminkan dirinya seandainya Onesimus masih memiliki hutang-hutang di masa lalunya. Firman Tuhan yang telah kita baca bersama pada saat ini sesungguhnya memberi pemahaman kepada kita bagaimana selama dalam penjara, Paulus melihat kesungguhan hati seorang Onesimus dalam ia merelakan dirinya untuk melayani Tuhan. Artinya adalah Paulus melihat bagaimana Onesimus dengan kesungguhan hati ingin mengenal Injil lebih dalam dari seorang Paulus. Paulus melihat juga ada perubahan besar di dalam diri seorang Onesimus, yaitu dari seorang yang dulu ia dipandang tidak berguna sama sekali, dan ini telah menjadi pribadi yang begitu sangat berguna di dalam pelayanan untuk Tuhan. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah apa yang kemudian dapat kita petik dari kisah seorang Filemon dan Onesimus ini. Kisah ini sesungguhnya memberikan gambaran kepada kita bagaimana besarnya kasih dan cinta Tuhan kepada kita semua. Artinya kita yang dahulu adalah hamba dosa, kita yang dahulu hidup dalam penjara dosa dengan maut yang menanti kita, sesungguhnya telah diterima kembali oleh Tuhan, bukan hanya sebagai seorang saudara, tetapi lebih daripada itu, Tuhan telah mengangkat kita menjadi umat kesayangannya. Semua hutang-hutang kita telah ditebus oleh Tuhan. Kita bahkan dilayakkannya untuk menjadi ahli waris kerajaannya. Oleh sebab itu, melalui kesempatan yang luar biasa
dalam persekutuan yang kita lakukan saat ini, saya ingin mengajak kita semua untuk senantiasa mensyukuri kehidupan yang masih kita nikmati hingga sampai saat ini. Saya mengajak kita untuk mensyukuri segala anugerah dan kebaikan Tuhan yang telah berkenan mengangkat hidup kita menjadi lebih berharga daripada seorang hamba, hingga Ia mengangkat kita menjadi umat kesayangannya. Saya juga mengajak kita mensyukuri dan kita saling menjaga dan menebarkan kebaikan di antara sesama. Kita mau belajar untuk saling mengampuni seorang satu dengan yang lainnya. Kita mau belajar untuk kita saling menerima keberadaan seseorang sebagai saudara seiman tanpa harus melihat latar belakang kehidupannya. Dan kita mau untuk memelihara persaudaraan di antara sesama dengan penuh cinta kasih Tuhan tanpa membedakan masa lalu seseorang. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hiduplah sebagai seorang yang lebih daripada hamba, sebab Tuhan Yesus Kristus telah memerdekakan engkau. Kasihilah, ampunilah, dan terimalah seorang sebagai saudaramu di dalam Yesus Kristus, dan syukurilah anugerah kehidupan yang telah Tuhan percayakan dalam dirimu dengan senantiasa menebarkan kebaikan dan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saudara-saudara, dalam persekutuan dengan semua orang percaya dari segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan keyakinan iman kita. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu jemaat berdiri. Masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat duduk kembali. Kita akan menaikkan syafaat kita yang akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Betapa baik dan luar biasanya Engkau ya Tuhan di dalam menghadirkan kebahagiaan bagi kehidupan kami. Engkau telah memerdekakan hidup kami dari belenggu dosa. Engkau telah melayakkan hidup kami untuk menikmati anugerah keselamatan daripada Engkau. Engkau bahkan menjadikan kami umat kesayangan-Mu yang mewarisi kerajaan surga-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu ini. Dan kami pun berharap agar hidup kami seluruhnya menjadi berguna, bermanfaat bagi sesama. Kami ingin agar dunia pun dapat melihat cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam perilaku hidup kami masing-masing. Kami memohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang saat ini masih terbaring dalam kelemahan jasmani mereka. Nyatakanlah pemulihan kesehatan kepada Ibu Betty Matandung, Ibu Diana Martinus, Bapak Ronius Tumpias, dan Yulipa yang dalam beberapa waktu yang akan datang akan melakukan operasi. Kiranya setiap masa-masa pemulihan, bahkan proses operasi yang akan dilakukan oleh Ibu Yulipa, kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga mereka mampu melewatinya. Dan kami percaya
Kesehatan yang baru akan Tuhan sediakan bagi kehidupan mereka masing-masing. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan dalam kehidupan umat-Mu yang juga pada pekan ini telah Engkau berikan pertambahan usia bagi anak Natasha Mulia Tanggulungan, Bapak Yopi Pariunan, anak Arsangel Narwastu Mai, dan anak Kesi Ferdilsa, kiranya oleh pertambahan usia yang telah Tuhan berikan kepada mereka, segenap hidup mereka semakin memuliakan nama Tuhan. Berkati masa-masa pertumbuhan jasmani mereka dan masa perkembangan iman mereka. Jadikan mereka sebagai teladan-teladan iman di tengah dunia ini. Bagi segenap umat-Mu yang menghentarkan segenap syukur mereka di altar-Mu dalam pekan ini, Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan dan jerih lelah mereka. Sebagaimana Tuhan boleh memberkati keluarga Bapak Martin Maraya, keluarga Martin Pamosok, keluarga Franto Napa, keluarga Herman Setiawan, keluarga Adriadi Mai, keluarga Robertus, keluarga Rian Octavianus, keluarga J. Panjaitan, keluarga Hernalom Penjaitan, keluarga Leonardus dan Ibu Irnita, keluarga Wiradharma, keluarga Bernard Lalung, keluarga David Serang, dan anak kekasih kami Jemima Kristabel. Kiranya segenap persembahan syukur yang telah mereka hantarkan di altar-Mu ini menjadi berkenan dan layak bagi pekerjaan nama Tuhan. Dan kami juga memohon berkat Tuhan untuk setiap majelis yang mengelolanya. Biarlah bertambah-tambah berkat dan kemurahan Tuhan atas kehidupan setiap umat-Mu yang mengentarkan syukur mereka bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap keluarga yang beribadah bersama-sama saat ini. Berkati setiap individu yang dengan tekun dan setia mereka terus menjalin persekutuan yang baik bersama dengan Tuhan. Berkati setiap umat-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepekan yang akan mereka lalui. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Kami memohon berkat Tuhan bagi majelis Jemaat yang ada di tempat ini. Kiranya oleh kesatuan hati mereka boleh melayani umat-Mu. Di gereja kami percaya bahwa kami akan menjadikan kehidupan kami berkat bagi banyak orang. Berkati setiap pelayan ibadah yang turut mengambil bagian dalam ibadah pada saat ini. Kiranya segenap talenta yang mereka miliki, yang mereka persembahkan untuk melayani Tuhan saat ini, semuanya Tuhan berkati. Berkati mereka dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka, dalam mereka menjalani berbagai aktivitas dalam kehidupan mereka. Inilah segenap permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Bahkan dari tempat ini kami memohon Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga berkat-berkat Tuhan yang kami permohonkan bagi seluruh umat Tuhan menjadi layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang semuanya kami peralaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang benar adalah hidup dalam ucapan syukur di setiap saat, tempat dan suasana. Salah satu bentuk ucapan syukur ini adalah memberikan persembahan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itulah sebabnya saat ini kami hendak memberikan persembahan sebagai ucapan syukur serta pertanggungjawaban atas anugerah dan berkat Tuhan kepada kami yang tak ternilai. Karena sebagaimana firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Untuk itu jemaat berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami agar hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi supaya kami melakukan kehendak-Mu di dalam segala hal. Terima dan kuduskanlah persembahan kami ini bagi tugas-tugas pelayanan, persekutuan, dan kesaksian gereja-Mu. Amin. Saudara-saudara, dalam sukacita iman dan dengan penuh pengharapan akan janji Tuhan, marilah kita akhiri ibadah ini sambil mengingat pesan Tuhan Yesus. Pergilah, jadilah saksinya di tempat di mana kamu berada. Kita akan menyanyi nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 370 bait pertama, bait yang kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera-Nya, serta terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saat teduh sejenak.
Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.